Ya, kita sudah live ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Temanya hari ini all about sunscreen. Saya ketik dulu ya. Sunscreen. Post. Gimana caranya nih? Pin comment. Oke. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah mau nonton live di Instagram Get Beauty by Dr. Greg. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai sunscreen, ya, segala sesuatunya tentang sunscreen. Jadi untuk live di Instagram, saya rencanakan setiap hari Minggu, kira-kira pukul 9 ada live, yaitu isinya tentang edukasi perawatan wajah yang aman dan rasional. Terima kasih yang sudah bergabung. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke dalam topik, yaitu sunscreen atau tabir surya. Nah, sunscreen ini fungsinya adalah melindungi kulit kita dari paparan sinar UV. Seperti kita ketahui bahwa sinar UV yang ada banyak di matahari, ya, sinar matahari, itu akan menyebabkan aging dan bisa juga kanker kulit. Oleh sebab itu, harus kita lindungi dengan sunscreen, ya. Nah, namun ada kontroversial yang bilang sunscreen itu sebetulnya berbahaya dan nggak perlu dipakai. Namun sebenarnya hal ini tidak terbukti. Nanti akan saya jelaskan, ya. Yang penting produk-produk yang kita pakai, satu, terregistrasi di BPOM, ya. Pasti kalau sudah terregistrasi di BPOM, pabrik itu akan mengikuti prosedur yang tepat. Jadi komposisi bahan-bahan yang aman, dosisnya juga itu sudah aman, begitu ya. Nah, kita akan membahas kalau kita bicara mengenai sunscreen itu ada istilah SPF, ya. Kemudian yang baru juga ada istilah PA. Ya, apa sih SPF itu? SPF adalah sun protecting factor. Jadi kekuatan untuk mengukur sunscreen ini seberapa kuat melindungi kulit kita dari paparan sinar UV, ya. Nah, untuk pengukuran SPF terutama dilakukan terhadap efek UVB, sinar UV yang tipe B. Nanti kita akan bahas ya. Nah, SPF itu biasanya ada beberapa tingkatan, yang ada SPF 15 yang paling rendah ya, kemudian SPF 30, SPF 50. Nah, SPF 15 itu kekuatan daya lindungnya itu terhadap UVB ya, itu 93%. Jadi yang diukur itu UVB, karena UVB itu adalah sinar UV yang bisa membuat gosong kulit, yang bisa membakar kulit. Itu UVB. UVA itu nanti lagi kita bahas ya, yang lain lagi. Jadi 93% itu bisa dilindungi oleh SPF 15. Nah, SPF 15 ini juga memberikan perlindungan itu selama 15 kali 10 menit. Jadi sekitar 2,5 jam. Jadi perlindungan SPF 15 itu 2,5 jam. Jadi kalau kita pakai sunblock yang SPF-nya cuma 15, tiap 2 jam kita harus reaplikasi. Jadi kita harus pakai lagi supaya kulit kita bisa terlindungi. Kemudian SPF 30 kekuatannya 97%. Nah, kekuatan lamanya perlindungan itu 30 kali 10 menit. Jadi sekitar 4 jam. Itu SPF 30. Setelah 4 jam kekuatannya hampir hilang, ya, hampir hilang. Kita harus pakai lagi. SPF 50 itu daya lindungnya 98%, ya. Jadi sebetulnya kekuatan daya lindung itu SPF 15, 30 dan 50 itu nggak terlalu beda jauh. 93%, 97%, 98%.
Ya, nanti saya akan berikan slide-nya. Namun jangka waktunya itu ya, jadi kalau untuk SPF 50, jangka waktunya tentunya 50 kali 10 menit, sekitar 8 jam. Lama ya, cukup lama begitu. Nah, namun eh, semakin tinggi SPF-nya itu tentunya bahan-bahan yang digunakan juga semakin kompleks dan bisa menyebabkan komplikasi. Ya, biasanya juga kalau yang SPF 50 yang SPF terlalu tinggi itu karena banyak kandungan chemical sunscreen-nya, ya kemudian physical sunscreen-nya juga mungkin konsentrasinya lebih kental, akibatnya oily, ya greasy. Jadi ke muka itu berminyak. Itu salah satu efek-efek samping. Ya, itu tentang SPF ya. Jadi SPF itu mengukur kekuatan dari sinar UVB yang membakar kulit kita. Itu ada pengukurannya. Jadi kalau kita mau maklon atau memproduksi suatu produk sunscreen untuk mencantumkan SPF berapa itu ada pengujiannya. Yang kedua adalah PA. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Karin Isyana, Karin Isyana ini bertanya, "Dok, mau tanya jika wajah beruntusan jenis sunscreen yang tidak boleh digunakan yang mana?" Ya, nanti saya jawab ya. Itu tadi SPF. Nah, ada pengukuran PA. PA itu adalah protection grade of UVA. A ya, UV, sinar UV tipe A. Nah, kekuatan PA itu ada PA plus 1, plus 2, plus 3, sampai plus 4. Kekuatan untuk melindungi kulit dari sinar UV tipe A. Begitu ya. Nah, itu pengukurannya beda lagi, bukan dari terbakarnya kulit, tapi namanya ada PPD test. PPD test itu persistent pigment darkening test. Begitu ya. Jadi UVA itu tidak terlalu membakar kulit, tapi bisa menyebabkan aging, kerusakan kulit, ya, dan bisa juga menyebabkan cancer tentunya ya, kanker kulit. Terima kasih yang sudah bergabung ya semua, Ibu Esti, ada Ovi, ada Nisa, ada Mbak Terry dari Lipo Group. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, itu ya, itu tadi SPF sama PA. Oh ya, saya belum menerangkan UVA dan UVB. Ya, sebetulnya apa sih? Jadi sinar matahari itu ada UVA ya yang paling banyak prosentasenya, UVB dan UVC. Tapi yang C itu nggak akan kita bahas ya di sini. Gelombang UVA itu gelombangnya lebih panjang, cenderung lebih panjang dan dominan jumlahnya 95%. Kemudian penetrasinya dalam, ya. Jadi karena gelombangnya lebih panjang, dia bisa menembus lapisan kulit sampai bagian dermis yang dalam, begitu ya. Nah, UVA ini bisa menyebabkan kulit menjadi rusak, aging, ya. Kemudian cancer juga dan pembentukan pigmen. Jadi kulitnya jadi lebih hitam gelap, begitu. Nah, sedangkan UVB itu gelombangnya pendek, lebih pendek. Jumlahnya hanya 5%, membakar kulit dan ya bisa juga menyebabkan cancer, begitu ya kalau terlalu kuat intensitasnya. Namun UVB ini bisa merangsang pembentukan vitamin D, jadi ada manfaatnya juga. Nah, itu tadi ya. Nah, seringkali kita bertanya, apakah kalau kita pakai sunscreen kemudian jarang keluar rumah, kita menjadi kekurangan vitamin D? Bisa juga ya. Jadi karena vitamin D terutama dibentuk dari paparan sinar matahari. Tapi kalau sinar matahari terlalu terik dan berlebihan, kita sering keluar di siang hari bolong tanpa menggunakan sunscreen, maka selain kulit kita terbakar, juga kulit kita akan rusak, aging, dan bisa menyebabkan kanker kulit. Begitu ya. Oleh sebab itu wajib kita menggunakan sunscreen. Kalau kita pakai sunscreen, apakah tidak terbentuk vitamin D? Terbentuk juga, begitu. Nanti kita akan bahas ya. Jadi sunscreen itu nggak ngeblok UV itu 100%, enggak, gitu ya.
Tapi hanya sebagian, nanti kita akan bahas jenis-jenis sunscreen. Nah, jadi istilah sunscreen kan dulu dibilangnya sunblock. Nah, sunblock itu istilah yang sudah tidak kita gunakan lagi. Karena blok itu ibaratnya memblokade sinar UV itu hampir 100% itu tidak mungkin. Jadi kita gunakan istilah sunscreen. Nah, untuk waktu ideal berjemur ya, kan kalau kita katanya vitamin D bagus buat daya tahan tubuh kita ya. Jadi kita harus kena paparan sinar matahari juga. Waktu yang tepat di Indonesia itu yaitu sekitar jam 9 sampai jam 10. Jam 9 sampai jam 10. Ya, tapi kalau misalnya jam 12 siang kita berjemur, tentu kulit kita akan terbakar dan itu menyebabkan aging. Jadi waktu yang ideal jam 9 sampai jam 10. Kalau kurang dari jam 9 itu UVB-nya masih minim banget ya. Jadi mungkin pembentukan vitamin D-nya kurang. Oke, tadi ada pertanyaan dari Karin, apa ya saya lupa. Jika wajah beruntusan, jenis sunscreen mana yang tidak boleh digunakan? Nah, kita akan bahas di sini ya. Sunscreen itu ada 2 tipe. Yang pertama physical sunscreen, yang kedua chemical sunscreen. Apa itu physical sunscreen? Physical sunscreen itu bekerjanya ibaratnya seperti kaca film. Kalau kita di mobil itu kita pasang kaca film supaya sinar matahari cahaya dari luar itu nggak semuanya masuk ya, tapi sebagian dipantulkan, ada refleksi. Nah, itu fungsi dari physical sunscreen, seperti kaca film ya. Jadi dia merefleksikan sebagian cahaya yang masuk. Keunggulannya apa? Relatif aman physical sunscreen ya. Namun physical sunscreen itu punya kekurangan, yaitu teksturnya kasar, bentuknya opak ya. Kemudian bisa menyumbat pori-pori ya. Kemudian perlindungannya juga minimal. Nggak terlalu kuat ya kalau hanya physical sunscreen. Contohnya apa? Contohnya titanium dioxide ya dan zinc dioxide. Titanium dioxide dan zinc dioxide ya. Nah, kalau titanium dia lebih cenderung menghambat UVB. Sedangkan zinc dioxide lebih bersifat broad spectrum ya. UVA dan UVB itu direfleksikan juga ya, sebagian besar direfleksikan. Jadi zinc oxide itu agak sedikit lebih bagus dari titanium dioxide. Itu physical sunscreen. Nah, untuk chemical sunscreen cara kerjanya berbeda. Dia bukan merefleksikan cahaya atau sinar UV, namun dia mengabsorpsi. Jadi pertama dia akan terserap dulu ya, ketika kita pakai sunscreen, chemical sunscreen, dia akan terserap kulit. Kemudian sinar UV yang masuk ke dalam kulit tidak akan menembus lebih dalam, tapi diabsorpsi oleh chemical sunscreen tersebut. Chemical sunscreen ini merupakan senyawa organik ya. Ada avobenzone, oxybenzone dan lain-lain. Nah, keunggulannya apa? Teksturnya halus tentunya ya, karena dia senyawa organik. Jadi ngeblend ya, ke kulit itu ngeblend ya, nggak jemplok-jemplok ya. Kemudian proteksinya juga lumayan bagus. Kekurangannya karena dia terserap oleh aliran darah, jadi secara sistemik itu banyak yang bilang kurang begitu aman, terutama bagi ibu hamil ya, ibu hamil dan menyusui. Tapi nanti kita akan bahas bahwa kalau dosisnya itu sesuai, tentunya aman begitu ya. Jadi dosisnya nggak terlalu besar, karena memang pada penelitian pada hewan coba, golongan oxybenzone itu kalau diberikan per oral ya pada hewan coba, itu memang bisa mengganggu pertumbuhan janin. Begitu ya. Tapi untuk penyerapan dari kulit tentunya absorpsi ke dalam darahnya tidak sebesar pemberian per oral. Itu kelemahannya, terserap aliran darah. Yang kedua,
bisa menimbulkan iritasi juga kalau chemical sunscreen ya. Oleh sebab itu, seperti pertanyaan Karin tadi, kalau timbul beruntusan ya karena efek penggunaan sunscreen, kemungkinan kulitnya iritasi atau tidak cocok atau alergi terhadap bahan chemical sunscreen tersebut. Oleh sebab itu dicoba menggunakan yang physical sunscreen begitu ya. Nah, chemical sunscreen ini juga harus digunakan 30 menit sebelum kita terpapar sinar matahari. Beda dengan physical sunscreen ya. Jadi kalau kita udah kena sinar matahari baru pakai chemical sunscreen itu terlambat ya. Jadi nggak terlalu bekerja efektif. Ya. Oke, jadi itu perbedaan antara physical sunscreen dan chemical sunscreen ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Kalau ada yang mau tanya silahkan bisa ketik di kolom komen ya. Oke. Nah, satu lagi pertanyaan yang sering kali muncul, dok, kenapa sih kalau saya pakai sunscreen ya, tabir surya, kok kulit saya malah kelihatan tambah gelap, apalagi kalau habis kena sinar matahari, kok tambah gelap sih kulit kita begitu. Nah, mengapa hal ini terjadi? Kadangkala kalau kita pakai sunscreen juga atau krim siang, kok muka kita kelihatan seperti abu-abu, ada yang bilang seperti abu-abu begitu ya. Pokoknya tambah gelap ya. Kenapa? Itu karena pertama, physical sunscreen, zinc oxide, titanium dioxide itu membentuk chalky film, lapisan warna abu-abu ya, begitu ya. Jadi kalau kita pakai bedak juga ya, kemudian yang ada kandungan zinc oxide, zinc itu kan zinc ya, jadi dia warnanya seperti logam. Jadi kandungan mineral atau logam itu kalau kita olesin memang membentuk lapisan yang abu-abu begitu. Jadi kadang-kala memang kelihatan jadi agak lebih gelap, terutama pada yang kulitnya ya putih, tapi yang kulitnya gelap juga sama bisa kelihatan lapisan chalky film namanya ya. Kemudian yang kedua, yang chemical sunscreen kalau terjadi iritasi itu bisa bikin kulit jadi gelap juga. Karena chemical sunscreen itu kan kerjanya sinar UV yang masuk ke dalam kulit dirubah. Jadi ada reaksi antara reaksi di dalam kulit itu dari sinar dirubah menjadi panas. Nah, panas yang terjadi pada kulit itu bisa membuat kulit menjadi lebih gelap begitu. Ya. Jadi makanya juga kadangkala kalau kita gunakan yang chemical sunscreen habis kena sinar matahari, kok kulit saya selain gelap rasanya panas ya begitu, nggak enak panas. Nah itu karena reaksi yang terjadi, sinar UV masuk menembus kulit dirubah menjadi panas begitu ya. Karena dirubah menjadi panas, aman kulit ya, dia nggak masuk, nggak merusak struktur di dermis begitu. Oke, dari Karin lagi, dok kalau sunscreen yang mengandung foundation itu bagus nggak buat daily? Boleh-boleh saja, yang penting cocok ya. Kalau jadi hampir semua foundation saat ini itu ada kandungan SPF-nya, ada kandungan sunscreen-nya. Yang penting cocok itu nggak apa-apa. Daripada kita gunakan krim yang double-double, itu lebih bagus kita gunakan yang seperti mungkin BB cream, yang multifunction ya. Jadi selain ada foundation, ada tabir surya, kemudian ada vitaminnya juga. Oke, yang penting cocok ya. Untuk tekstur dekoratifnya bagus ke muka ya. Terus di situ ada komponen physical sunscreen-nya, nggak terlalu bikin warna kulit jadi abu-abu. Kemudian chemical sunscreen-nya tidak membuat kulit jadi iritasi, kemerahan begitu. Ya, oke. Semoga bisa terjawab pertanyaannya Karin ya. Kemudian, nah, bagaimana menyiasati proses terjadinya reaksi yang sinar UV tadi berubah jadi panas, kemudian timbul radikal bebas juga.
Karena itu tabir surya yang sekarang biasanya disertai juga dengan antioksidan. Jadi dari Get Beauty sendiri, Bright UV itu tabir suryanya sudah ada vitamin C-nya juga. Fungsinya apa? Vitamin C juga bagus untuk melindungi kulit dari sinar UV, ya. Jadi vitamin C ini dia akan menangkal radikal bebas yang terbentuk dari reaksi sinar UV yang masuk dan bereaksi dengan sunscreen chemical, ya, chemical sunscreen tadi. Dia terbentuk panas, terbentuk radikal bebas, dinetralisir oleh vitamin C. Bright UV itu ada vitamin C-nya. Kalaupun tidak ada vitamin C-nya, kita bisa gunakan misalnya serum vitamin C, ya. Get Beauty punya serum Bright C. Sebelum menggunakan krim, ya, sebelum menggunakan tabir surya, kita oleskan dulu serum Bright C yang isinya vitamin C, sehingga nanti efektivitas dari tabir surya itu menjadi lebih bagus. Tidak menimbulkan efek samping dan bisa menetralisir radikal bebas yang terbentuk dari reaksi perubahan UV menjadi panas, begitu ya. Oke, terima kasih. Ibu Ana Nas Beauty tanya, "Dok, penggunaan sunscreen itu harus diulang 4 jam sekali ya?" Ya. Jadi lebih baik diulang setiap 4 jam, terutama kalau kita terpapar terus dengan sinar matahari. Ya. Walaupun itu SPF 50, ya, kalau kita di pantai, terik matahari itu kuat banget, ya. Kekuatan dari SPF 50 yang tadinya 98%, setengah jam, 30 menit aja itu udah menurun. Begitu. Jadi memang dia punya proteksi lama, 8 jam. Tapi kekuatannya menurun. Jadi sebaiknya tiap 4 jam kita aplikasi ulang. Begitu ya. Ya, oke, terima kasih yang sudah bergabung semua. Ada Okta juga, ya. Yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak, sekian untuk sunscreen edukasi hari ini, ya. Minggu depan, tiap hari Minggu jam 9 saya akan memberikan edukasi tentang perawatan wajah yang aman dan rasional. Oke, terakhir buat teman-teman sekalian yang mau membuka bisnis salon perawatan wajah bisa membeli buku ini, ya. Buku ini saya buat bersama Devi Nuraini, Panduan Membuka Bisnis Perawatan Wajah. Nanti bisa DM saya kalau mau beli bukunya, ya. Isinya apa aja sih? Saya bacakan ya. Ini ada testimoni-testimoni dari para mitra yang sudah sukses juga. Isinya apa aja? Yang pertama, perawatan wajah rutin dan kategori produk kosmetika. Di situ nanti kita akan belajar bagaimana sih perawatan rutin wajah, ya. Kemudian kategori pembagian kategori produk kosmetika itu bagaimana, ya. Kemudian pengetahuan dasar anatomi dan fisiologi kulit. Kemudian bagaimana mengenali jenis kulit dan alur rekomendasi perawatan wajah. Kemudian pengetahuan tentang kebenaran ilmiah dan pseudoscience. Ini penting juga supaya kita bisa mengerti mana nih produk yang apa ya, yang overclaim begitu ya, yang terlalu membuat over ekspektasi. Kemudian protokol kesehatan pencegahan COVID di salon, ya. Kemudian penanganan kasus kecelakaan dan hipersensitivitas saat treatment. Kemudian contoh kasus dan rekomendasi perawatan. Oh, ini ada yang ketinggalan. Langkah-langkah perawatan wajah itu nanti kita jelaskan di sini, langkah-langkah facial modern tentunya, ya, yang ada mesoterapinya, galvanik, relaksasi dan lain-lain. Kemudian ada mikrodermabrasi ringan, ya, resurface, kemudian ultrasound. Kita bahas langkah-langkahnya di sini di dalam buku ini, ya. Kemudian bagaimana memulai usaha skincare dan perizinannya juga ada di buku ini, ya. Silahkan DM saya yang mau beli bukunya. Oke, terima kasih kepada semuanya yang sudah nonton live saya. Saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa minggu depan dengan topik yang lebih baru lagi. Mungkin saya akan undang tamu juga
supaya kita bisa lebih hidup, lebih interaktif begitu ya. Terima kasih semuanya. Pesan saya, lakukan perawatan wajah yang aman dan rasional. Ikuti terus Instagram saya, kemudian kalau mau belajar mengenai yang lebih lengkap lagi, ada di YouTube saya, channel Get Beauty Skincare.